Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimega Utami dari kelas PAI 6B, Fakultas Agama Islam Universitas Bina Perbangsa Karawang. Saya di sini akan memaparkan kumpulan hadis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hadis Tarbawi. Di sini saya akan memaparkan tentang hadis-hadis. Hadis yang pertama yaitu tentang penyakit pasti ada obatnya. Simak ya, dilihat ya ini ya. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abu Ahmad Az-Zubair, hadatsana Umar bin Sa'id bin Abi Husain qala hadatsani Ata'u bin Abi Rabahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Nih yang hadis ini tuh lihat ada ini nih panel yang kuning. Ma anzalallah da'an illa anzalallahu syifaan. Nah, jadi artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubair, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia berkata, menceritakan kepadaku atau bin Abi Robah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi dalam hadis ini kan ini hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Jadi Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Di mana ketika ada penyakit tapi belum ada obatnya, berarti itu bukan nggak ada obat, tapi belum ditemukan obatnya, ngerti gak? Nah, maka dari itu kita kalau misalnya nih, misalkan Ariel dikasih sakit sama Allah gitu ya, dikasih sakit sama Allah, jadi jangan putus asa gitu, jangan pesimis, harus optimis, karena dalam keadaan apapun kita harus optimis. Jadi harus ikhtiar dulu, harus usaha dulu. Berarti kalau misalnya sakit beli obat dan minum obat terus sembuh ya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya sakit jangan ya Allah saya sakit jadi takut mati gitu kan. Tapi kita harus usaha dulu, harus beli obat, harus istirahat gitu. Nah yang kedua selalu ikhtiar, harus usaha dalam menghadapi. Hadis yang kedua ya, hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Hadatsana Hafsu bin Umar, hadatsana Su'abah qala akhbarani Habib bin Abi Thabit qala sami'tu Ibrahim bin Sa'id qala sami'tu Usamah bin Zaid yuhaddisu sa'dan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bil qaun bi aradi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi aradi wa antum biha wala takhruju minha rawahu Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami Hafsah bin Umar, menceritakan kepada kami Su'bah, dia berkata mengabarkan kepadaku Hadis bin Abi Thabit, dia berkata, aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad, dia berkata, aku mendengar Usamah bin Zaid menceritakan dari Sa'ad dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya, dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi kan ini hadisnya tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Lockdown tuh kayak sekarang namanya tuh PSBB ya, namanya PSBB. Nah, jadi tujuan terbesar hukum Islam itu sebenarnya kenapa sih kalau misalnya lagi ada wabah penyakit kita harus harus di lockdown, harus PSBB gitu, jangan kemana-mana, udah di rumah aja gitu, jangan kemana-mana. Kenapa? Soalnya Islam itu mengajukan agar kita tuh sebagai manusia melindungi diri sendiri itu dari segala mara bahaya, dan kita juga harus memprioritaskan keselamatan dan kemaslahatan serta menolak mara bahaya. Ketiga, terus dalam hadis ini
juga ada dalil tentang kewajiban seseorang itu menjaga diri dari perkara buruk sebelum terjadinya, menjauhi hal-hal yang dikhawatirkan sebelum menyerangnya. Jadi kita tuh harus bersabar gitu ya, dan tidak mengeluh setelah apapun yang terjadi gitu. Oleh karena itu Nabi Muhammad melarang orang yang tidak berada di dalam daerah wabah penyakit jangan memasukinya. Misalkan wabah penyakitnya itu banyaknya di Jakarta gitu ya, nah kita tuh jangan di Jakarta gitu. Terlebih kalau misalnya di wilayah kita juga ada wabah penyakit, jadi jangan kemana-mana, udah di rumah aja gitu. Nah, hikmah yang dapat kita ambil itu apa ya? Pemberlakuan lockdown ini gitu ya, bisa disebut PSBB, bisa disebut apa, physical distancing atau social distancing gitu yang sekarang gitu ya. Jadi ini tuh dalam Islam itu sudah ada, tetapi sekarang pemerintah itu apa ya, bagus gitu, pemerintah itu memberlakukan lockdown ini, PSBB ini bagus. Soalnya virus corona ini yang sekarang gitu ya, yang menjangkit seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia kan ya. Bagi kita itu supaya masyarakat itu bisa menaati gitu ya, supaya kita tetap sehat, kita tetap bisa menjaga diri sendiri gitu. Maka dari itu kita harus selalu bersabar dan ikhlas gitu apapun yang terjadi gitu. Ngerti kan? Sekarang lanjut ke hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang karantina orang yang sakit. Sekarang kakak mau bacain dulu hadisnya ya. Qala Abu Salamah tabanu Abi Rahman sami'tu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la turidu mumrido 'alal musyi rawahul Bukhari, yang artinya Abu Salamah bin Abi Rahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, janganlah kalian mencampur baurkan yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi penjelasannya kayak gini. Misalkan yang sakit, ada yang sakit, ada yang sehat. Nah, kalau misalnya orang yang sakit jangan disatuin sama yang sehat. Ngerti gak? Nah, penjelasannya itu ada nih di dalam buku yang berjudul Rahasia Sehat ala Rasulullah, bahwa Nabi itu belajar di zaman Rasulullah itu, jika ada sebuah daerah atau komunitas yang terjangkit penyakit taun atau wabah. Nah, Rasulullah itu memerintahkan bahwa kita tuh harus mengisolasi diri, harus mengkarantina diri dari para penderitanya itu di tempat isolasi khusus jauh dari pemukiman penduduk. Nah, ketika diisolasi, penderita tersebut harus diperiksa gitu, secara detail. Misalkan dia tuh sakitnya apa, terus jangan apa. Misalkan kalau cacar kan jangan ketemu sama orang, takutnya tertular. Terus sekarang juga nih yang di Indonesia ada virus corona tuh, jangan bertemu sama orang, harus dikarantina gitu, di isolasi. Kalau udah sembuh baru nanti bisa ketemu lagi sama orang gitu. Ngerti gak? Jadi nilai hikmahnya itu, ketika kita lagi sakit kita harus menerapkan apa gitu. Kan ada yang namanya social distancing, physical distancing kayak gitu ya. Jadi cara ini untuk kita gitu ya, kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari, cara ini sangat ampuh untuk memperlambat laju penyebaran virus itu sendiri. Virus apapun itu, kayak yang virus yang berbahaya gitu. Kalau ada yang virus DBD, virus flu burung kayak gitu kan ya. Terus ada juga virus corona gitu. Terus cacar, tahu nggak cacar yang gitu. Jadi ketika kita melakukan isolasi tersebut, kita itu sebagai keluarganya gitu ya, atau apapun, kita tuh harus sabar, harus ikhlas menghadapi semua cobaan itu. Jadi pokoknya yang sakit harus dikarantina supaya tidak menyebarkan kepada orang lain. Penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Hadisnya, hadasani Abdullah bin Muhammad, hadasana Hisham bin Yusuf, akhbarana Ma'mar an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hamma. Nah, artinya menceritakan kepadaku, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami Hisham
bin Yusuf mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Juhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada adwa itu namanya penyakit menular gitu. Dan tidak ada sofar atau kesialan di bulan sofar, dan tidak juga hama atau burung hantu. Nah, jadi penjelasannya gini, penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Jadi atas kehendak Allah gitu, semua penyakit itu. Dan ada sebab-sebab itu, diantaranya misalnya bercampurnya dan bergaulnya orang yang sakit dengan yang orang sehat, sehingga orang yang sehat itu tertular. Dan ada sebab-sebab lain yang menyebabkan penularan penyakit, jadi seperti kontak fisik atau lewat udara atau lewat pandangan atau lewat kontak fisik itu bersentuhan kayak gitu. Sehingga misalkan ada namanya Reja tertular penyakit dari Adit gitu. Jadi kalau misalnya sakit, kita itu jangan pernah pokoknya biasanya. Terus nah, jadi hikmahnya itu kita harus bisa beranggapan bahwa semua penyakit itu datangnya dari Allah. Dan jadi penyakit menular itu jadi semua penyakit menular itu datangnya dari Allah. Jadi tidak ada yang namanya kesengajaan atau tanpa kehendak Allah, pasti itu ada sebabnya gitu. Terus tidak ada juga yang namanya kesialan dalam bulan apapun, termasuk dalam bulan Safar, karena semua bulan itu hanya milik Allah dan sucinya itu. Terus yang ketiga, yang namanya itu mitos ya. Jadi semua pertanda buruk yang biasanya diyakini oleh budaya orang Indonesia ini merupakan hal yang tidak benar. Kayak mitos, misalkan kalau ada burung apa gitu, namanya burung cuncuing apa gitu. Jadi kalau misalnya ada burung itu, katanya bentar lagi ada yang orang meninggal. Padahal itu cuma mitos. Mungkin itu cuma suatu pertanda atau apapun gitu. Jadi kita jangan sampai meyakini. Kita harus tetap percaya bahwa semua penyakit yang menular itu datangnya dari Allah. Sekarang berlanjut ke hadis yang kelima. Hadisnya tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadatsana Ishaq ahbarana Habban hadatsana Daud bin Abil Qurad hadatsana Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ahbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa ahbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'atsuhu ala may yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'un fayamutu fi baladi ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu rizqun ajrin syadid. Artinya, menceritakan kepada kami dari Ishaq mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Qurad, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah perihal maut atau wabah penyakit. Dan lalu Nabi SAW memberitahunya, dahulu tahun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Dia adalah seorang hamba yang tertimpa tahun, kemudian menahan diri dengan bersabar seraya menyadari bahwa tahun tidak ada mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dari penjelasan pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, kan hadis tentang bahwa penyakit taun itu adalah rahmat bagi umat muslim, umat mukmin gitu. Jadi kalau misalnya kita dikasih penyakit nih, nah kita jangan pernah menganggapnya bahwa ini adalah bencana, ini adalah celaka gitu buat kita gitu. Tapi kita harus memaknainya bahwa penyakit yang datang dari Allah itu
semuanya adalah ujian untuk kita. Bahkan kita harus memaknainya itu sebagai pahala bagi kita. Dan pahala orang yang terkena taun itu adalah seperti orang yang mati syahid. Ngerti gak? Nah, dalam hal ini kita semua itu perlu ikhtiar atau usaha dalam menghadapi keadaan apapun. Tidak dibaluti dengan rasa panik atau gaduh gitu. Jangan takut gitu. Wah, saya kena penyakit mematikan gitu ya, Allah sakit gitu ya. Ngeluh gitu. Ah, gimana atuh ini gitu ya. Tapi kita harus usaha, harus ikhtiar, dan kita juga harus meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki tersebut dan sudah menjadi takdirnya merupakan rahmat bagi kita selaku orang. Hadis tentang orang-orang yang mati syahid. Jadi kenapa nih orang yang mati syahid ini? Hadatsani Zuhair bin Harbi, hadatsana Jarir an Suhail an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'uduna syahida fikum. Qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Qala inna syuhada'a ummati idza laqalil. Qalu paman hum ya Rasulullah. Qala man qutila fi sabilillah fahuwa syahid wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid wa man mata fi ta'un fahuwa syahid wa man mata fi batni fahuwa syahid wal ghariqu syahid. Rawahu Muslim. Nah, yang artinya menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Katanya. Terus mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itulah yang syahid ya Rasulullah. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Mereka bertanya, lalu siapa saja mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, jadi yang mati syahid itu orang yang gugur di medan perang itu syahid. Terus orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Terus orang yang mati karena tertimpa taun wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi berdasarkan dari lafaz tersebut, dari hadis Nabi SAW, orang mukmin itu meninggal karena terkena wabah penyakit tersebut tetap dikategorikan sebagai orang mati syahid. Misalkan meninggalnya itu gara-gara kena virus gitu ya, atau kena apa gitu, sakit yang mematikan. Nah, itu dikategorikan mati syahid katanya di sini. Terus yang dimaksudkan dengan syahid itu apa? Syahid korban taun misalkan. Korban taun itu korban wabah penyakit. Jadi bahwasanya sesungguhnya syahidnya itu adalah syahid di akhirat dari sisi pahala kesyahidannya. Adapun dalam hukum dunia dia tetap perlu dimandikan dan disolati. Tapi beda lagi kalau misalnya kan sekarang ada tuh yang namanya virus corona. Nah, itu mah ada tata caranya, mandinya beda, disolatinnya beda, bahkan tidak disolatkan ya, sholatnya juga sholat gaib. Terus asal wabah itu adalah beda dan jadi wabah itu disebut juga taun bahasa. Hadisnya hadatsana Hamid bin Umar al-Bakhrawi hadatsana Abdul Wahid yakni Bani Ziyad hadatsana Asim an Hafsah binti Sirin qala li Anas subhanul malik mata Yahya bani Abi Amroh qalat qultu itta'un qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un atau penyakit syahadah kulli muslim. Jadi semua penyakit atau kesembuhan itu dari Allah. Nah, artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakhrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim bin Hajar binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepada Yahya bin Abi Amroh meninggal karena
ada sahabat Nabi. Aku berkata karena To'un, lalu Anas berkata Rasulullah bersabda To'un adalah kesyahidan. Jadi To'un atau wabah itu ya kayak virus gitu ya, itu tuh dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi orang yang meninggal gara-gara wabah atau sakit perut atau disamakan statusnya dengan orang yang telah berperang di jalan Allah yang kayak tadi, terus apa yang namanya tuh, dan bukan secara keseluruhan dalam dan bersama. Jadi pokoknya kalau misalnya orang yang meninggal gara-gara wabah atau virus itu namanya mati syahid ya, tapi sama kayak tadi. Pokoknya kita jangan takut karena apapun, karena semua sudah. Terus sekarang jadi udah pada ngerti belum nih semuanya ya. Pokoknya sekarang kan kita lagi apa ya, di Indonesia gitu ya, gempar-gemparnya lagi ada virus corona atau COVID-19 gitu ya. Maka jangan takut, tapi kita harus optimis gitu. Harus bisa usaha, bisa ikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Berarti tadi kalau lockdown gitu, sekarang kan posisinya lockdown gitu, di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau misalnya ada butuh sesuatu, beli apa boleh keluar, tapi harus pakai masker, harus memakai hand sanitizer gitu, atau punya alat pembersih lah gitu. Terus harus menerapkan physical distancing gitu. Pada ini kita harus usaha dan kita harus percaya bahwa penyakit itu datangnya dari Allah, dan segala sesuatu pun penyakit itu pasti ada obatnya, pasti. Walaupun obatnya belum ketemu gitu ya, belum ada, pasti ada, karena segala sesuatu kita harus sabar. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.